Seorang gadis perawan sebelum melangsungkan pernikahan harus menghabiskan malam dengan setidaknya 20 orang pria. Menjulurkan lidah digunakan sebagai tanda bahwa mereka tidak memiliki lidah yang hitam selayaknya Langdharma, dan mereka juga bukan reinkarnasi dari sang raja yang kejam itu. Seorang remaja berusia 19 tahun bernama Karl Stormer memiliki hobi berjalan di sekitar Oslo, Norwegia di tahun 1890-an. Dengan kamera, pemegahan piramida Mesir kuno menimbulkan misteri dan memicu teori konspirasi soal siapa yang sebenarnya mendirikannya. Fenomena beranak dalam kubur ternyata bukan hanya cerita fiksi dalam film Susanna. Fenomena itu memang benar-benar diceritakan bahwa proyek Abigail diduga merupakan tempat pengujian yang bersifat rahasia untuk mengembangkan beberapa eksperimen yang mempelajari cerita tentang monster Kraken ini pertama kali disebutkan sekitar tahun 1700. Referensi pada masa itu dan sesudahnya biasanya menggambarkan monster Kraken sebagai makhluk laut yang memiliki banyak tangan. Ditemukan 88 orang penumpang dan 40 pesawat yang sudah tidak bernyawa, dan lebih mengerikannya lagi kondisi mereka yang sudah menjadi tengkorak. Dan ternyata tradisi pernikahan di Tibet sangat di luar nurul. Mereka berpikir jika seorang pria menikah dengan gadis yang masih perawan, maka akan membawa nasib buruk dan sangat tidak menguntungkan bagi keluarganya. Seorang gadis perawan sebelum melangsungkan pernikahan harus menghabiskan malam dengan setidaknya 20 orang pria. Setelah itu, gadis tersebut akan meminta sesuatu seperti tindikan atau gelang murah untuk membuktikan kepada para ketua desa bahwa ritual sudah dilakukan. Jika sudah begitu, gadis itu sudah memenuhi syarat untuk menikah. Mereka percaya bahwa hal ini akan memberikan lebih banyak pengalaman untuk hamil dan melayani suami lebih baik setelah menikah. Pengantin wanita adalah orang yang dipilih oleh orang tua pengantin pria dan seringkali merupakan orang dengan status yang sama di masyarakat. Gadis yang sudah dipilih orang tuanya pengantin pria ini tidak boleh menolaknya meski gadis itu tidak menyukainya. Penolakan tersebut merupakan hal yang tabu di suku Tibet. Fakta ini tidak hanya menimbulkan tekanan sangat mempengaruhi fisiologi remaja putri, tetapi juga meningkatkan kemungkinan tertular penyakit seksual. Pada abad ke-9 dahulu, Tibet memiliki seorang raja yang dikenal sebagai Langdharma. Langdharma populer karena kekejamannya dan juga lidahnya yang berwarna hitam hingga akhir hidupnya. Karena mayoritas penduduk Tibet beragama Buddha, maka masyarakat setempat percaya pada reinkarnasi atau kelahiran kembali. Masyarakat yang takut akan kehadiran raja yang solim tersebut, meskipun dalam bentuk reinkarnasi, kemudian saling menyapa sambil menjulurkan lidah. Menjulurkan lidah digunakan sebagai tanda bahwa mereka tidak memiliki lidah yang hitam selayaknya Langdharma, dan mereka juga bukan reinkarnasi dari sang raja yang kejam itu. Penduduk Tibet juga percaya bahwa orang dengan lidah berwarna hitam punya kecenderungan meracuni orang lain, sementara orang-orang yang memiliki lidah berwarna hijau dipercaya sebagai jelmaan iblis. Untuk itu, memperlihatkan lidah pada lawan bicara menjadi hal yang penting. Akhirnya, setelah dilakukan selama berabad-abad, tindakan yang awalnya hanya berupa pembuktian pada lawan bicara, kini menjadi salah satu cara saat menyapa atau memberi salam dan menunjukkan tanda setuju. Inilah beberapa foto pada abad ke-19 yang dijepret pakai kamera tersembunyi. Seorang remaja berusia 19 tahun bernama Karl Stormer memiliki hobi berjalan di sekitar Oslo, Norwegia di tahun 1890-an dengan kamera tersembunyinya yang disimpan di dalam pakaiannya untuk menjepret orang-orang secara diam-diam yang dijumpainya setiap hari. Tidak seperti foto-foto di abad ke-19 yang terkesan kaku, kelebihan dari foto-foto Stormer ini adalah subjek dalam potretnya tampak dalam keadaan alami dan tanpa sentuhan fotografi. Stormer mendapatkan kamera CP Stern Concealed Fast Spy kamera ini pada tahun 1893 saat ia tengah studi matematika di Royal Frederick University, kini menjadi University of Oslo. Piramida dikisah di pinggiran Kairo berfungsi untuk menunjukkan kekuatan Firaun di zaman keemasan Mesir. Keajaiban arsitektur berusia 4.500 tahun itu sampai saat ini masih membingungkan para ilmuwan, mengingat ukurannya yang luar biasa, dengan geometri yang sempurna dan dihiasi dengan dekorasi yang rumit. Kemegahan piramida Mesir kuno menimbulkan misteri dan memicu teori konspirasi soal siapa yang sebenarnya mendirikannya. Namun orang Mesir kuno benar-benar membuat monumen ini dengan kombinasi alat yang belum sempurna, yakni plumbobs, sengat, tali, kayu, palu batu, kereta luncur, pahat tembaga,
dan gergaji serta matematika dan teknik rekayasa. Faktanya, percobaan yang dilakukan pada tahun 2022 menunjukkan bagaimana sekelompok 20 pekerja dapat dengan mudah menarik balok batu kapur sebesar 2 ton melintasi pasir menggunakan tali dan kereta luncur. Fenomena beranak dalam kubur ternyata bukan hanya cerita fiksi dalam film Susana, fenomena itu memang benar-benar ada. Dalam istilah medis, fenomena tersebut disebut coffin birth. Coffin birth adalah suatu istilah yang digunakan oleh seorang pemeriksa mayat untuk proses kelahiran spontan yang terjadi pada seorang wanita hamil yang sudah menimboi beberapa minggu atau bulan. Fenomena ini terjadi ketika gas yang secara alami terbentuk di dalam perut dan daerah panggul pada tubuh seseorang yang sudah membusuk. Gas ini akan memberikan tekanan yang cukup kuat untuk mendorong bayi yang dikandung agar bisa keluar melalui jalan lahir dari tubuh ibunya yang sudah meninggoy. Tim penyelidik menyatakan bahwa coffin birth menjadi alasan yang paling mungkin dari ditemukannya tubuh seorang perempuan dewasa yang hamil dan membusuk dengan seorang bayi yang terdampar secara terpisah. Fenomena ini terjadi di timur laut San Francisco. Istilah coffin birth pertama kali didefinisikan dalam bahasa Jerman yaitu Sagelburg. Diceritakan bahwa proyek Abigail diduga merupakan tempat pengujian yang bersifat rahasia untuk mengembangkan beberapa eksperimen yang mempelajari anatomi manusia yang disembunyikan di bawah fasilitas kedap udara di Area 51 yang dilakukan oleh tim peneliti Albert Wester. Pengujian tersebut membutuhkan sukarelawan yang dapat dipercaya. Karena itulah mereka merekrut Abigail, yaitu putra Albert sendiri, untuk melakukan beberapa penelitian pada Abigail yang menyebabkan kulit Abigail mulai berkerut seperti binatang buas, giginya tumbuh dengan ukuran besar dan berlebihan, serta hilangnya akal dan kendali atas impulsnya. Petugas layanan makanan di Area 51 mengaku mendapat perintah untuk membawa makanan dalam jumlah besar ke semacam kandang. Akan tetapi mereka tidak pernah mengetahui makhluk apa yang hidup di dalamnya. Dan setelah dicek fakta, narasi tadi merupakan sebuah cerita yang disebut creepypasta, yaitu cerita horor yang dibagikan di internet pada tahun 1992 yang bertujuan untuk menentukan dalam situasi ekstrim apa umat manusia dapat bertahan hidup. Sebenarnya Kraken bukan berasal dari mitologi Yunani, namun berasal dari cerita rakyat Skandinavia. Cerita tentang monster Kraken ini pertama kali disebutkan sekitar tahun 1700. Referensi pada masa itu dan sesudahnya biasanya menggambarkan monster Kraken sebagai makhluk laut yang memiliki banyak tangan. Oleh karena itu, para peneliti di masa lalu mengidentifikasinya dengan gurita atau cumi-cumi raksasa. Banyak ahli yang menyatakan bahwa karakter monster Kraken saat ini diterima secara luas ternyata berasal dari kisah cumi-cumi raksasa yang dilebih-lebihkan. Cumi-cumi raksasa adalah makhluk yang sangat sulit ditangkap. Namun, para ilmuwan sekarang mengetahui bahwa mereka memang menghuni laut dekat Skandinavia. Oleh karena itu, masuk akal jika ini bisa jadi merupakan asal-muasal monster Kraken dalam mitologi Skandinavia. Pada tanggal 4 September 1954, pesawat Santiago Flight 513 berangkat dari Aachen, Jerman Barat ke Porto Alegre, Brasil. Pesawat itu terdiri dari 88 penumpang dan 40 pesawat. Ketika memasuki wilayah Samudra Atlantik, pesawat hilang tanpa jejak. Pencarian dilakukan ke koordinat terakhir pesawat kontak dengan radio, tapi tidak berhasil ditemukan apa-apa. Namun, 35 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1989, pesawat Santiago 513 muncul di Porto Alegre. Ditemukan 88 orang penumpang dan 40 pesawat yang sudah tidak bernyawa, dan lebih mengerikannya lagi kondisi mereka yang sudah menjadi tengkorak. Dan ternyata setelah cek fakta, narasi tadi merupakan cerita fiksi yang dipublikasikan tabloid Weekly World News pada tahun 1989. Diketahui tabloid tersebut beberapa kali menerbitkan cerita fiksi terkait penerbangan, salah satunya kisah populer Pan Am Flight 914. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go.